Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Meska Putri dengan NIM 21042221 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 5 sampai dengan pertemuan 7 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Perangkat Pendukung Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama ada Transaction Processing System, atau bisa disebut dengan sistem pengelolaan transaksi, yaitu sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengelolaan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, adalah sistem pengelolaan transaksi, di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Tugas utama dari TPS ini adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Selanjutnya ada tugas pokok dari sistem pengelolaan transaksi. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Setiap organisasi yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya dalam penyediaan jasa dan produk pasti memerlukan sistem yang mengumpulkan data transaksi yang bersumber dari lingkungan. Yang kedua, manipulasi data. Data transaksi yang dikumpulkan biasanya diolah lebih dahulu sebelum disajikan sebagai informasi untuk keperluan bagian-bagian dalam organisasi atau menjadi bahan masukan sistem informasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, penyimpanan data. Data transaksi harus disimpan dan dipelihara sehingga selalu siap memenuhi kebutuhan para pengguna. Yang keempat, penyimpanan dokumen. Beberapa dokumen laporan harus disiapkan untuk memenuhi keperluan unit-unit kerja dalam organisasi. Next, sistem pengelolaan transaksi memiliki beberapa karakteristik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, volume data yang diproses relatif sangat besar. Yang kedua, kapasitas penyimpanan data tentu sangat besar. Yang ketiga, kecepatan pengelolaan diperlukan sangat tinggi agar data yang banyak bisa diproses dalam waktu singkat. Yang keempat, sumber data umumnya internal dan keluarannya umumnya untuk keperluan internal. Yang kelima, pengelolaan data biasa dilakukan periodik, harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya. Yang keenam, orientasi data yang dikumpulkan umumnya mengacu pada data masa lalu. Yang ketujuh, masukan dan keluaran terstruktur, data diformat menurut suatu standar. Dan yang terakhir, komputasi tidak terlalu rumit. Next, yang kedua yaitu tentang sistem otomatisasi perkantoran. Sistem otomasi kantor didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antara individu, kelompok kerja, dan organisasi. Otomatisasi kantor mencakup semua sistem elektronik formal dan informal, terutama yang terkait dengan pertukaran informasi antara personal internal dan eksternal perusahaan. Orang di kantor bisa menggunakan otomatisasi kantor untuk berkomunikasi dengan orang di kantor lain di perusahaan atau orang lain di perusahaan lain. Adapun tujuan otomatisasi perkantoran, yang pertama secara umum yaitu menggabungkan dan menerapkan teknologi, perbarui proses pelaksanaan kerja kantor, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, dan otomatisasi kantor memungkinkan manajer untuk berkomunikasi dengan lebih baik satu sama lain untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir yaitu komunikasi yang lebih baik dapat menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Selanjutnya secara spesifik. Adapun tujuan otomatisasi perkantoran secara spesifik yang pertama yaitu penghasilan tinggi dan penghindaran biaya yang tidak perlu.
Yang kedua, komputer tidak dapat menggantikan pekerjaan saat ini, tetapi komputer menunda peningkatan personel untuk menangani beban kerja yang meningkat. Yang ketiga, kelompok atau tim untuk memecahkan masalah. Yang keempat, otomatisasi kantor membantu manajer berkomunikasi di masa depan, membuatnya sangat cocok untuk memecahkan masalah kelompok. Yang kelima, bisa digunakan sebagai suplemen, bukan pengganti. Adapun manfaat otomatisasi perkantoran, yang pertama, selesaikan pekerjaan kantor lebih cepat, kurangi permintaan sejumlah besar karyawan, hanya membutuhkan sedikit ruang penyimpanan data yang disimpan dapat diatur dengan baik. Otomasi perkantoran secara umum merupakan upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dan mengaplikasikannya pada perkantoran untuk mendorong terciptanya proses kerja yang lebih efisien dan efektif, yang selanjutnya dapat mengembangkan perusahaan. Adapun jenis aplikasi otomasi perkantoran, yang pertama ada pemrosesan kata, ada email, ada surat suara, ada kalender elektronik, ada konferensi audio, ada konferensi video, ada konferensi komputer, ada transmisi fax, dan teks video. Selanjutnya, pencitraan atau imaging otomasi perkantoran. Imaging adalah tujuan pengenalan karakter optis yang bertujuan untuk mengubah beberapa kertas atau mikrofilm uang kertas menjadi format digital untuk disimpan di perangkat penyimpanan tambahan. Selanjutnya ada desktop publishing, otomatisasi perkantoran, atau DTP adalah penggunaan perangkat komputer yang dapat menyiapkan hasil cetak dengan kualitas yang sangat mirip dengan mesin penata huruf. Adapun materi yang ketiga yaitu tentang Decision Support System atau bisa disebut dengan DSS. DSS dapat dikatakan sebagai sistem pendukung keputusan yang merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung bisnis atau kegiatan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, tujuan dari DSS itu sendiri yaitu untuk melayani manajemen, operasi, tingkat perencanaan organisasi, meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan, dan membantu orang membuat keputusan tentang masalah yang mungkin berubah dengan cepat dan tidak mudah diselesaikan. Adapun jenis-jenis dari DSS menurut Hatton Swiller. Yang pertama, DSS pasif, yaitu sistem yang membantu proses pengambilan keputusan, tetapi tidak dapat memberi saran keputusan atau solusi yang tegas. Yang kedua ada DSS aktif, dapat memberi saran atau solusi tersebut dengan tegas dan jelas. Yang ketiga ada kooperatif DSS, memungkinkan untuk proses berulang-ulang antara manusia dan sistem terhadap pencapaian solusi konsolidasi. Pembuatan keputusan dapat memodifikasi, melengkapi, atau memperbaiki saran keputusan yang disediakan oleh sistem untuk validasi. Adapun tahap-tahap decision support system ini, yang pertama intelligency, yang kedua design, yang ketiga choice, yang keempat implementation. Selanjutnya materi tentang Executive Support System atau biasa disebut dengan ISS. ISS adalah sebuah sistem yang oleh para senior atau manajer eksekutif sebuah perusahaan atau organisasi untuk memberikan dukungan terhadap keputusan yang tidak terprogram dalam manajemen strategis. Adapun karakteristik dari sistem pendukung eksekutif ini adalah ISS menangani keputusan tidak rutin yang membutuhkan penilaian, evaluasi, dan wawasan karena tidak ada yang disepakati prosedur untuk tiba di solusi. Selanjutnya, ESS memberikan komputasi dan komunikasi umum, kapasitas yang dapat diterapkan untuk sebagai perubahan masalah.
ISS dirancang untuk menggabungkan data tentang kejadian eksternal seperti undang-undang pajak baru atau pesaing, tetapi mereka juga menarik informasi dirangkum dari MIS internal dan DSS. ISS dirancang untuk kemudahan penggunaan dan sangat bergantung pada presentasi grafis dari data. Adapun kelebihan dan kekurangan menggunakan ISS adalah yang pertama yaitu ada kelebihannya mudah bagi eksekutif tingkat atas untuk menggunakannya, mampu menganalisa tren, augmentation kemampuan kepemimpinan manajer, tingkatan pemikiran pribadi dan pengambilan keputusan, kontribusi fleksibilitas kontrol strategis, meningkatkan daya saing organisasi di pasar, instrumen perubahan, meningkatnya wawasan waktu eksekutif, sistem pelaporan yang lebih baik, peningkatan model mental eksekutif bisnis. Selanjutnya kekurangannya yaitu yang pertama fungsi terbatas, sulit untuk mengukur manfaat, eksekutif mungkin menghadapi informasi yang berlebihan, sistem bisa menjadi lambat, sulit menyimpan data terkini, dapat menyebabkan data yang kurang valid dan tidak aman. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk perusahaan kecil. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.